Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya, pada hari ini untuk pertemuan kedua mata kuliah keabadian jaringan, saya akan menyampaikan dari materi yang sudah tim teaching buat, yaitu dari Pak Maimun dan saya sendiri. Oke, sebentar ya teman-teman, saya share screen dulu. Oke, seperti biasa teman-teman, kelas kita itu nanti teman-teman bisa kita ada kelas conference dan kelas video, kelas video ya. Oke, oke. Kita di pertemuan kedua ini akan masuk ke dalam arsitektur keamanan jaringan. Oke, jadi sebenarnya di arsitektur keamanan jaringan ini kita sering mendengar istilah apa itu arsitektur. Banyak sekali istilah arsitektur ini. Ada yang disebut dengan arsitektur enterprise untuk perusahaan, termasuk untuk jaringan. Jaringan sendiri memang ada nanti mekanisme arsitektur yang harus dibuat. Oke, next. Oke, di mata kuliah ini kita akan lihat lingkup dari keamanan informasi. Oke, perlindungan informasi dan elemen kritisnya seperti apa? Nanti kita harus ketahui ada sistem dan perangkat keras yang menggunakan penyimpanan dan mengirimkan informasi, di mana di zaman sekarang itu sangat rentan untuk dilakukan tingkat kejahatan secara menggunakan IT ya, salah satunya menggunakan katakanlah para hacker, kemudian katakanlah dari ada kerusakannya di jaringan atau yang lainnya. Oke, keamanan informasi ini meliputi dari manajemen keamanan informasi, kemudian keamanan komputer dan data, kemudian keamanan jaringan itu sendiri. Oke. Oke, selanjutnya oke. Lapisan keamanan itu terdiri dari apa saja? Ini yang perlu kita ketahui, bahwa nanti ada keamanan jaringan yang untuk melindungi dari komponen, koneksi, dan konten. Misalkan kalau sekarang kita keamanan jaringan berbicara tentang website sekarang. Kalau misalkan kita membuat website, paling tidak seorang programmer back-end, katakanlah yang membuat database-nya, dia harus memberikan pengamanan security untuk username dan password-nya. Paling tidak untuk itu. Kemudian bagaimana koneksinya supaya bisa terjaga dengan yang baik. Kemudian keamanan barang atau fisik. Kalau misalkan kita berhubungan dengan keamanan barang atau fisik, bagaimana barang tersebut harus diyakinkan bahwa disimpan di dalam tata cara yang legal sesuai dengan standar baku yang ada. Misalkan kalau kita di Akademi Telkom nih, cara menyimpan suatu server dari server yang digunakan oleh Akademi Telkom itu disediakan satu ruangan yang memiliki katakanlah security-nya baik, kemudian tingkat fungsionalitas dari sisi kenyamanan untuk produk tersebut pun baik. Karena misalkan kalau kita ketahui server, ya kita harus sediakan mungkin ada satu air conditioner tersendiri, ada AC tersendiri. Selama 24 jam harus biarkan menyala supaya server ini dalam keadaan aman. Itu adalah dari sisi kenyamanannya. Dari sisi keamanan tadi memang harus disimpan, misalkan itu di dalam ruangan yang dipastikan bahwa keamanannya tidak mudah dijangkau oleh orang, kecuali oleh pihak-pihak yang bisa mengaksesnya. Dalam hal ini adalah tim Cisco ya. Kemudian keamanan pribadi misalkan melindungi orang, keamanan operasi, melindungi proses atau kegiatan, kemudian keamanan komunikasi, bagaimana kita melindungi media, teknologi, dan konten ya. Zaman sekarang ini kan kita sangat mudah sekali biasanya
para hacker itu melakukan perubahan konten untuk di katakanlah sosial media kita. Nah, itu makanya harus diperhatikan untuk lingkup keamanan informasi ini. Oke, terminologi keamanan informasi itu apa saja sih yang menjadi indikatornya? Jadi pertama itu adalah aset. Aset itu adalah sumber daya organisasi yang dilindungi. Ya, server aset nyata fisik ya. Kemudian informasi di dalamnya itu adalah aset. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa misalkan semua data yang dikelola oleh servernya Akademi Telkom yang disimpan katakanlah di servernya Telkom, semua data-data mahasiswa, data keuangan, data penelitian, data apapun itu adalah sumber daya yang harus dilindungi. Kemudian ada serangan. Serangan ini apa? Ini tindakan yang menyebabkan kerusakan pada informasi atau sistem. Ya tadi ya, serangan itu kalau di zaman sekarang memang tidak bisa kasat mata ya. Misalkan yang kasat mata mungkin dalam berbentuk perang ya, tapi kalau sekarang sebenarnya beberapa serangan-serangan berupa serangan melalui media, informasi, pembobolan situs, pencurian data, itu adalah yang sekarang sebenarnya marak terjadi. Makanya kita selaku orang teknik, misalkan yang paham di dunia telekomunikasi, yang paham di dunia IT, ini harus dilakukan tindakan preventif untuk menjaga keamanan data ini. Kemudian nanti bagaimana kontrol pelindungan atau penanggulangannya. Jadi harus ada mekanisme, kebijakan, prosedur keamanannya ini harus ditentukan. Kemudian eksploitasi. Ini teknik yang digunakan untuk membahayakan suatu sistem. Ya, misalkan saya pernah menyampaikan di pertemuan awal dulu ya ketika saya memberikan snapshot case study dari Snowden, seorang dalam tanda kutip Snowden itu disebut sebagai hacker ya, hacker NASA ya yang membobol situsnya luar biasa ya, situsnya apa tuh keamanan tertinggi di Amerika gitu ya, NASA ya, kemudian tapi memang dia menceritakan bahwa dari data yang dibobol itu sebenarnya menurut Snowden itu adalah dia justru menceritakan bahwa beberapa aplikasi yang dia buat, IQ Score, Heartbeat, kemudian kalau tidak salah ada 3 ya, saya cuma hafal 2 itu. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang memang diperuntukkan tadinya hanya untuk klien gitu, tapi ternyata oleh pihak katakanlah negara X tersebut disalahgunakan untuk katakanlah menyimpan bug, ini eksploitasi dimasuknya ke sini, menyimpan bug di aplikasinya. Ketika suatu negara membeli, katakanlah Jepang membeli, maka si bug-bug tersebut sudah disisipkan di beberapa aplikasi yang fundamental, misalkan aplikasi di bendungan, aplikasi di perbankan, aplikasi di kelistrikan. Jadi kalau suatu saat Jepang tidak menjadi sekutunya negara Amerika, mereka bisa padamkan. Itu kan sangat-sangat esensi sekali. Itu keamanannya udah luar biasa untuk suatu negara ya. Kemudian pembongkaran. Pembongkaran ini kondisi atau keadaan yang terkena serangan. Bagaimana gitu nanti untuk mekanisme dilakukan risk management ya supaya tidak terjadi serangan yang tadi fatal ya. Kemudian selanjutnya terminologi keamanan informasi itu bisa dari sisi risiko, ini kemungkinan bahwa suatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Makanya sekarang teman-teman mahasiswa mungkin kalau pernah dengar ada istilah risk management ya, manajemen risiko. Semua bidang sekarang ada, bukan hanya di bidang, apalagi sekarang bidang ICT ya, ini sangat fundamental sekali. Kalau misalkan seorang perbankan suatu perbankan tidak memiliki suatu risk management yang baik, maka dipastikan para customer akan takut menggunakan aplikasi e-banking. Ini yang harus diperhatikan. Subjek, agen yang melakukan serangan siapa? Gitu. Yang melakukan serangan itu ya bisa jadi tadi dia sebagai selaku developernya, bisa juga gitu ya. Developernya, misalkan kasus Snowden ini, Snowden itu kan dia yang punya data, dia mengambil data sendiri, jadi sebenarnya asumsinya itu data dia sendiri.
Cuma karena datanya menjadi miliknya privasinya di dalam suatu naskah tersebut, maka data tersebut menjadi data privasi untuk agensi tersebut ya. Kemudian ancaman, ancamannya bagaimana? Ini entitas melakukan tindakan bahaya bagi suatu aset. Itu adalah ancaman ya. Kemudian kerentanan. Kerentanan itu apa? Berarti ini kelemahan atau kesalahan dalam satu sistem. Jadi kalau misalkan kita bikin aplikasi web, kemudian kita bikin passwordnya, katakanlah hanya 1, 2, 3, 4, 5, ya orang dengan bobol mudah. Ya. Makanya harus kita pastikan bahwa nanti paling tidak si back end programmernya bikin dia leveling dari database untuk username-nya, passwordnya mungkin dibuat acak menggunakan simbol-simbol khusus, paling tidak kalau tidak dienkripsi gitu ya. Kemudian membuka kemungkinan serangan atau kerusakan, itu dari sisi kerentanan. Nah, sekarang yang disebut dengan karakteristik kritis informasi itu seperti apa? Ini kita harus pahami dulu. Jadi paling tidak di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah ketersediaan. Ini adalah karakteristik kritis informasi. Ini adalah kemampuan mengakses informasi tanpa halangan. Jadi kalau misalkan kita bisa dapatkan kapanpun, real time, ini selalu available gitu informasinya. Misalkan kalau kita dapatkan informasi untuk katakanlah suatu data di perguruan tinggi, atau misalkan di suatu negara, data penduduknya misalkan, dengan satu data ID atau key, itu semuanya langsung display itu. Ini sebenarnya di Indonesia kan kita masih menggunakan satu IKTP ya. IKTP satu NIK-nya, tapi untuk SIM beda lagi. Nah sekarang udah mulai ke arah sana. Beberapa seperti untuk di perguruan tinggi dengan satu NIK-nya itu dia bisa untuk akses untuk katakanlah dari NEDN dosen dia bisa diakses untuk akun Simlib Dabasnya, untuk penelitian, akun sisternya, untuk pengajaran atau yang lain, atau pengajuan jabatan akademiknya gitu. Ini sebenarnya harusnya sudah diakses dengan mudah. Di Malaysia itu menurut profesor yang pernah saya bertemu ya, itu Prof. Eko, itu seorang distinguished profesor, beliau sudah orang Indonesia, tapi memang beliau menjadi profesor di UTM, University Teknologi Malaysia. Itu adalah kalau kita di Indonesia mungkin ITB-nya itu. Itu dia bercerita bahwa di Malaysia itu dalam satu akun, satu NIK, itu semuanya udah bisa dari aplikasi yang dia buat itu diketahui datanya, BPJS ya mungkin kalau kita semuanya udah terintegrasi gitu. Tapi memang nih di Malaysia pun baru ada beberapa rumah sakit yang mengimplementasikannya. Mungkin yang lainnya mungkin masih dianggap data-datanya dianggap privasi itu ya. Kemudian ketepatan, ini adalah bagaimana informasi bebas dari kesalahan. Jadi kalau kita harus pastikan informasi itu adalah bebas dari kesalahan. Jadi kalau misalkan informasi masih bias, maka nanti dikhawatirkan ini akan menimbulkan suatu para pengambil keputusannya akan salah nanti untuk menyampaikan keputusan yang akan dia buat. Keaslian, kualitas atau kondisi adalah asli. Ya, ini harus diperhatikan juga. Makanya sekarang data-data otentik itu perlu klarifikasi yang tinggi. Misalkan kalau misalkan kita menyertakan suatu dokumen dengan tanda tangan yang kita buat, apakah betul itu adalah informasinya valid atau tidak? Kita harus cross check ulang sekarang. Apalagi sekarang kita dengan di nomor kita ponsel kita pun per hari itu bisa mendapatkan 2-3 pesan penipuan itu ya. Misalkan kita mendapatkan informasi yang dapat hadiah 100 juta sekian, ternyata bahkan alamat suatu institusi pun itu udah dibuat legal. Misalkan ketika kemarin saya dapat info itu dapat undian katakanlah dari telkomsel.net. Kalau kita lihat sebenarnya ini seolah-olah betul ya, bukan menggunakan media yang pre-blog seperti Blogspot atau yang lain. Tapi ternyata dikonfirmasi ke dalamnya seperti mengarah ke situs yang benar. Tapi ternyata ujung-ujungnya katakanlah walaupun kita katakanlah dapat hadiah gadget yang harganya katakanlah 3 juta, kita diminta membelikan 35.000 memang murah. Tapi kalau dia menipu 100 orang saja,
atau dari 100 orang itu katakanlah cash ada 10% yang ketipu. 10 orang, mungkin ya sehari ada 300 sampai 500 ribu ya. Itu adalah informasi-informasi yang tidak pasti. Jadi memang kita bisa cross check ulang. Misalkan kita cross check ke sumber-sumber yang valid. Ini penting untuk konfirmasi informasi yang asli ya. Kerahasiaan, pelindungan dari pengungkapan kepada individu atau sistem yang tidak sah. Jadi ini misalkan nih, perlindungan dari pengungkapan kepada individu atau sistem yang tidak sah. Gini. Dari profesor yang pernah sharing saya juga ketika beliau S2 dan S3 di Jepang itu data-data pribadi itu nggak boleh sembarangan diupload di sosial media itu. Misalkan seorang ayah foto anaknya kemudian diupload di internet, mereka nggak bisa sembarangan seperti itu karena khawatir mereka akan dituntut gitu nanti satu saat. Ini memang ada data-data yang harus dibuat mekanisme kebijakan yang berlaku ya untuk suatu negara ya. Integritas, informasi tetap utuh, lengkap dan tidak rusak tadi ya. Jadi kalau udah integritas biasanya menimbulkan reliable atau handal. Artinya apa? Informasi yang diperoleh tadi tentu akan menjadi informasi yang memang dipercaya nanti. Tapi kalau kita mendapatkan informasi dari sumber yang memang tidak valid, katakanlah dari suatu web atau yang lain, maka kita akan berasumsi nanti bahwa si situs tersebut adalah kedepannya bermasalah gitu. Dan kita tidak akan percaya lagi misalkan ada suatu media yang memang kita anggap tidak bisa memberikan suatu informasi yang benar. Misalkan seringnya memberikan informasi yang palsu gitu. Maka integritas kita terhadap media tersebut akan tinggi gitu dan kita mungkin jadi pilih-pilih nanti media ini ada sumbernya yang tidak dipercaya itu. Seperti itu ya. Oke, teman-teman. Oke. Jadi ancaman keamanan jaringan itu seperti apa? Oke, ini yang harus kita ketahui nanti. Ini bisa berupa yang pertama adalah intrusi atau gangguan jaringan ini bisa menyebabkan kehilangan data. Jadi memang sekarang bukan main aset orang jaringan seperti teman-teman menguasai mungkin di Cisco, kemudian menguasai katakanlah di dunia IT, teman yang lainnya ini adalah sangat berkolaborasi dalam menjaga data. Sekarang data itu sudah menjadi aset yang sangat luar biasa ya. Dulu ketika Google mendirikan perusahaan, mungkin orang banyak mencibir, apa sih perusahaan kok hanya mencari-cari data, dari mana dia dapat uangnya gitu. Padahal kalau kita ketahui sekarang, miliaran orang di dunia perlu data. Makanya ketika misalkan dia bisa membuat Google AdSense, salah satunya dulu untuk awal, sekarang dengan Maps-nya, banyak lagi sekarang bisnis di Google itu kan. Kemudian tadi gangguan itu bisa menyebabkan kehilangan data, makanya perlu manajemen jaringan yang bagus, cyber informasi yang baik, kemudian kehilangan privasi. Kalau kita udah kehilangan privasi itu biasanya kan orang bisa mudah untuk melakukan penyalahgunaan wewenang itu. Misalkan katakanlah kita didoktrin untuk menyampaikan sesuatu yang tidak objektif lagi karena privasi seorang itu sudah terbuka katakanlah. Kemudian bisnis ini harus secara aktif mengatasi keamanan informasi ya. Jadi sekarang di dunia pendidikan pun itu udah mulai banyak beberapa konsentrasi ke arah security ya, cyber security. Kenapa? Karena memang beberapa keamanan itu sekarang bukan lagi keamanan yang nyata kayak tadi ya. Misalkan kalau kita keamanan yang nyata itu mungkin kita di lingkungan ya kita adain ronda, kemudian kerjasama dengan kepolisian, dengan tentara gitu ya. Itu mungkin keamanan yang nyata ya kasat mata. Tapi kalau misalkan kita keamanan informasi ini, kita tidak bisa mengetahui bahwa rekening kita itu aman nggak ya suatu saat gitu. E-banking kita itu aman nggak suatu saat dari dibobol orang itu. Seperti itu ya. Kemudian mengetahui jenis penyerangan bertujuan untuk antisipasi. Boleh ya mengetahui kita. Mengetahui ilmu hacker boleh dengan tujuannya untuk mengantisipasi. Oh ternyata
seperti ini. Artinya kita harus jaga seperti ini gitu ya. Oh ternyata kalau kita diminta hal yang sederhana membuat password, kita jangan sembarangan bikin password itu namanya adalah nama ibu kandung kita, nama istri kita, kemudian tambahkan 1, 2, 3 gitu ya. Itu nanti akan mudah untuk dibobolnya itu. Apa sih yang menyebabkan motivasi untuk masuk ke suatu sistem gitu? Apa yang menyebabkan orang motivasinya masuk ke suatu sistem? Ini bisa ada, pertama adalah status, ya mungkin dia ingin eksis saja gitu. Dia ingin ini bisa ngebobol gitu ya. Mungkin juga balas dendam ya. Nah, balas dendam itu misalkan dia punya keahlian, dia maka melampiaskan lewat ilmu hack yang dia punya itu. Keuntungan finansial, kalau ini ya berarti ya dibayar ya. Buzzer-buzzer gitu, buzzer-buzzer itu ya bayar mungkin, atau yang lain yang memang dia punya kemampuannya memang untuk dilakukan finansial, misalkan terlepas ini merugikan pihak lain atau bagaimana. Spionase industri ya, ini mungkin juga misalkan dari industri X dia ingin mengambil data di perusahaan yang sama gitu ya. Ini biasanya terjadi seperti itu ya. Mungkin kalau kita dunia telekomunikasi mungkin antara Telkomsel dengan kompetitornya Excel atau Indosat seperti apa gitu. Mungkin ada spionase industri yang dilakukan ya. Ada peretas atau hacker ya, tadi sudah saya sampaikan. Dia mencoba mendapatkan akses ke sumber daya yang tidak sah, mengacaukan kata sandi, firewall, atau tindakan yang atau tindakan perlindungan lainnya itu ya. Tadi saya sampaikan ya, beberapa hacker itu memang dalam tanda kutip ada yang merugikan, tapi kalau misalkan kita lihat di film nyatanya Snowden itu kan diambil dari kisah nyata ya. Kalau saya sering nonton film tersebut ya, berulang-ulang cukup lama, beberapa kali, karena saya melihat itu esensi dari ceritanya saja gitu. Jadi bagaimana seorang hacker tersebut dia mau membukakan data di depan publik gitu, di depan media yang terkenal, media Inggris itu ya. Kemudian untuk mengungkapkan bahwa telah terjadi katakanlah pengkoleksian data sipil, artinya data kita, baik warga Amerika, orang Indonesia, Jepang, apapun, oleh salah satu agensi keamanan di negara adidaya gitu ya. Nah itu dia menceritakan itu karena memang aplikasi-aplikasi yang dia buat itu awalnya hanya untuk sebatas IT-nya saja, tapi ternyata di Timur Tengah digunakan untuk menspionase di mana ada pengoboman, dia bisa recovery gitu. Data-datanya nanti bisa melaporkan. Kemudian kayak tadi ISK score, bagaimana seperti Google, tapi untuk mencari tadi spionase, misalkan tadi ada privasi seseorang dibukakan, jadi nanti orang bisa ditekan gitu. Itu adalah jenis-jenis hacker ya. Mungkin hacker itu ada yang, kalau yang tadi hackernya yang disebutnya sih 2 golongan, mungkin istilah waktu dulu ya, saya mendengar dari salah satu dosen di bidang cyber security, hacker mungkin golongan putih atau golongan hitam ya. Kalau golongan hitam tadi menggunakan kemampuannya untuk memang merugikan ya, merugikan. Tapi seperti kita kenal di film Snowden tersebut, dia justru malah dianggap sebagai pahlawan, makanya mendapatkan suaka di Rusia sampai dari 2013 sampai 2016 ya. Harusnya tahun ini apakah itu masih berlanjut di Rusia atau tidak ya. Kemudian karyawan yang tidak puas ya, mungkin tidak puas dia. Ketidakadilan dirasakan, mungkin dari sisi kesejahteraan atau bagaimana. Mencuri informasi untuk memberikan informasi rahasia kepada karyawan baru atau lawan bisnis ya. Jadi dia ngambil informasinya untuk disampaikan ke kompetitor yang lain gitu ya. Atau misalkan karyawan yang di PHK, langkah-langkah keamanan ini harus segera diambil ya. Ancaman keamanan jaringan yang lainnya, teroris ya. Misalkan ini menyerang sistem komputer karena beberapa alasan, membuat pernyataan pengakuan politik, mencapai tujuan politik, katakanlah pembebasan kawan yang dipenjara,
kemudian menyebabkan kerusakan pada sistem kritis. Ya saat ini memang beberapa hacker yang saya baca di media ilmiah itu yang sangat bersaing itu adalah hacker-hacker dari Iran, dari Cina ya, kemudian itu negara-negara yang sekarang mungkin menguasai IT ya. Orang IT sebenarnya orang India bagus, tapi IT orang India itu mungkin sekarang lebih banyak cenderung digunakan untuk sifatnya sosial. Jadi misalkan penemu Android, kemudian kemarin ada yang menemukan aplikasi Baiju itu. Dia masih muda tapi udah termasuk golongan 100 orang kaya di India dengan asetnya hampir 45 triliun itu. Mungkin kalau kita di Indonesia seperti aplikasi pembelajaran ya, dari kelas SD sampai berikutnya. Itu adalah mereka lebih digunakan untuk ICT itu. Tapi untuk di negara yang lain memang kita ketahui memang ada hacker itu. Ada memang teroris mungkin yang dia punya kemampuan dari sisi hackernya, jadi nge-hack dulu gitu ya. Mengganggu stabilitas keuangan target, kayak tadi ya. Misalkan dia bisa membobol di perbankannya, dia kacaukan sistem keuangannya. Kemudian operasi pemerintah, sejumlah negara melihat operasi komputer sebagai teknik mata-mata ya. Jadi sekarang kan hati-hati makanya kalau kita memberikan sistem operasi atau aplikasi yang palsu ya, bisa jadi di sana ditanamkan bug-bug gitu ya. Nah, nanti kan satu saat itu bisa menjadi malware atau serangan untuk aplikasi-aplikasi di komputer kita atau di satu negara ya. Advanced persistent attack, serangan secara terus-menerus untuk melembahkan berbagai sektor pada target. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, jika ada yang pertanyaan silahkan. Nanti teman-teman kita bisa chat di grup kelas kita di kelas Mistim untuk pertemuan 2. Boleh bertanya di chat, di forum ya kita diskusikan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.